kalau di saya begini, maka batang kelapa kita bisa terbentuk tampak tua, karakter bongsainya tampak dalam umur setahun sudah tampak, 6 bulan aja sudah tampak. Ini 6 bulanan, setengah tahunan. Jadi batok kelapa itu bisa diambil dan tidak mati dengan sebagaimana yang saya jelaskan di video sebelumnya ini ya. Dengan cara juga bagaimana juga potongannya itu ini tidak busuk, yaitu dengan cara sahabat-sahabatku. Kalau buat bonsai mame tentunya disebut mame karena super kerdil ya. Bukan hanya bonsai berkarakter memang kerdil pada umumnya, tapi ini kerdilnya itu kerdil sekali, super itu ya, super mini banget. Tentunya sahabat bagaimana sudah menilai bagaimana mame super kerdil itu ya. Seperti di depan saya ini, bongla saya ini akan saya buat seperti itu. Tentunya sahabatku, ketika kita ingin membuat bonsai kelapa menjadi karakter mame ya, maka yang harus diperhatikan adalah bahannya. Tentunya bahannya dulu memang batok, bahan bijian kelapanya itu memang kecil, super kecil ya, dipilih yang paling kecil. Kemudian bisa jadi dari segi perawatan, kalau dulu awalnya kecil bonglanya bijian kelapanya, tapi nanti medianya media besar, alam liar, maka akan menjadi kelapa besar, tidak akan menjadi bonsai. Apalagi bonsai mame super kerdil. Sehingga bukan hanya dari awal ya mengenai bahan untuk menjadikan bonsai kelapa itu mame. Kelapa besar juga kayak kelapa sayur yang batoknya besar, bahan bijiannya besar, itu juga bisa dijadikan mame. Yaitu tadi intinya tergantung ketika tumbuh, perawatan ketika tumbuh. Mau dijadikan bonsai kelapa bagaimana? Kerdil agak besar, kerdil berkarakter ukuran besar, kerdil berkarakter menengah ya, agak besar, kemudian paling kecil ya ini mame super kerdil, karakternya yang memang super kerdil. Jadi intinya tergantung perawatan ya. Ini satu dari media, tentunya medianya ceper ya, pakai pot ceper, dan ini kebetulan saya memang sengaja untuk kendi ya, karena dari segi keunikan juga menjaga, jadi mengarah ke atas ya, tumpukan medianya mengarah ke atas, bukan mengarah ke samping. Kalau ceper kan ke samping, sehingga lebih banyak tapi tetap terkesan kecil, karena saya menjaga kedepannya keterjagaan unsur haranya di medianya, sehingga agak lumayan lebih lama daripada yang ceper kan isi medianya kan terlalu sedikit, sehingga keterjagaan unsur haranya atau mineralnya ke depan medianya itu sangat cepat sekali gitu loh. Lebih pendek penjagaannya. Tentunya sahabat sudah mengerti bagaimana yang saya maksud ini. Jadi walaupun super kerdil mame, medianya tetap terjaga, tapi bonsainya tetap super mame. Khusus di bonsai kelapa ingin menjadikan mame ini super kerdil ini, maka bagi saya lihat itu jangan sampai batoknya disisakan. Jadi jangan sampai tinggalkan batok di akarnya, sehingga nanti ya tidak terkesan mame. Artinya paling tidak posisi pohonnya itu meninggi karena di situ ada batok, sehingga kesan untuk kerdil super kerdil itu tidak ada, karena dari segi batoknya aja sudah di situ ada kebesaran. Setidaknya nanti sisi akarnya itu akan panjang besar, tinggi gitu ya. Sehingga di situ tidak terkesan ukuran sangat kerdil atau mami. Ya, seperti ini, dibiarkan begini, dia akan besar ya, akan tinggi. Setidaknya menambah ketinggian batoknya ini, yang menambah ketinggiannya juga akarnya bisa tinggi, sehingga mengurangi nilai-nilai kekerdilan kalau ingin menjadikan bonsai kelapa kerdil. Sehingga bagi saya ya, ketika ingin membuat bonsai kelapa itu
super kerdil atau mame itu ukuran mame, maka bagaimana kita membuang batok kelapanya, tinggal akarnya. Nah sekarang yang dipermasalahkan adalah ketika batok kelapa pecah saja itu mati, apalagi diambil, kan itu ada pertanyaannya. Batok kelapa itu pecah kena kepanasan itu bisa mati Bung lah, apalagi diambil gitu ya, dipotong seperti ini. Nah ini terletak di cara, tergantung cara bagaimana kita memotong atau membuang batok kelapa sehingga yang tersisa adalah akarnya. Caranya adalah usahakan batoknya itu diambil ketika akarnya sudah menyatu dengan tanah. Ada sebagian akar yang sudah kuat, beberapa akar yang sudah kuat menyatu dengan tanah. Bukan hanya dia menyatu dengan batoknya, tapi di sisi lain ada akar yang sudah menyatu ke media tanahnya. Sehingga ketika batoknya itu kan, kalau kelapa muda kan baru tumbuh kan memang mengambil unsur-unsur kehidupannya itu ya, unsur hara, mineral itu kan dari batok, menyerap dari dalam batok. Sehingga ketika batoknya dilepas maka akan terputuslah jaringan unsur-unsur itu, sehingga tentunya pohonnya mati, tunasnya mati, akarnya mati, karena memang tidak ada lagi menyatu ke batok. Tapi kalau akarnya sudah menyatu dengan tanah sebagiannya, terutama semua ya, yang ada akarnya menyentuh ke tanah sudah semua ya, terutama semua atau sebagian sudah kuat, itu ketika batoknya sudah diambil. Dan ini biasanya dilihat dari bulan juga, lamanya juga. Kalau masih kiranya umur 2 bulan atau 3 bulan, itu memang kira-kira seperti itu ya. Jadi bongsai kelapa itu masih lebih cenderung mengambil dari batok, karena batoknya masih basah, masih unsur haranya atau unsur-unsur lainnya itu masih banyak di dalamnya, di dalam batok. Jadi isi kelapanya itu biasanya masih seger di dalam. Itu biasanya menyatu fokus ke itu kehidupan bonglah, sehingga kalau diambil mati di antara umur itu 1 sampai 3 bulan, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sudah kira-kira 3 bulan ke atas ya, seperti ini ya, dari tumbuh ya, daunnya sudah kira-kira lah, entah nanti dikira-kira sendiri, daunnya sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 ya, entah berapa umurnya ya, sekitar 4 bulan ya, sekitar 4 bulan lah. Kalau sudah 4 daun minimal, sekitar umur 4 bulan ke atas, itu kan ingat, tapi akarnya menyentuh tanah ya, menyentuh tanah sudah kuat kira-kira 4 bulan. Kalau ditanam di media tanah ya, itu nutrisi yang ada di dalam batok, unsur-unsur yang di dalam batok itu sudah mengering. Makanya ketika kena panas dia tidak pecah. Ini kena panas seperti ini ya, ini sudah diambil nggak apa-apa batoknya, karena unsur-unsur nutrisi atau lainnya yang ada di dalam batok sudah tidak ada, sehingga akar-akar itu kelapanya cenderung ngambil unsur-unsur hara, nutrisi dari media tanah. Jadi tidak berguna sudah batoknya, sehingga batoknya kalau sudah diambil maka tidak berpengaruh, asalkan tadi syaratnya akarnya sudah menyentuh ke tanah, menyatu ke tanah. Jadi ini sudah kering batoknya, 4 bulanan yang sudah kering. Jadi akar sudah tidak fokus mengambil nutrisi dari batok karena sudah kering, tapi mengambil dari akar yang sudah menancap kuat ke tanah, sehingga batoknya diambil maka tidak pengaruh. Nah itu sahabat-sahabatku. Jadi ya secara bulan kira-kira 1 sampai 3 bulan itu, setelah itu bisa diambil batoknya karena sudah kering, nutrisi di dalam batoknya sudah kering, sudah tidak pengaruh ke perkembangan pohonnya itu. Atau tapi dengan syarat akarnya sudah ke media tanah. Nah kalau umpama media air itu berbahaya, rawan mati walaupun sudah 4 bulan, kecuali batoknya sudah lepas sendiri ya. Kalau sengaja dilepas, kalau media air itu rawan, sepertinya rawan, lebih baik media tanah, baru berani umur 4 bulan ke atas itu sudah kuat akarnya, sehingga berani untuk dipisah atau dibuang batoknya. Dengan harapan tadi akarnya biar fokus ke akar, jadi akarnya tetap cepat berbentuk,
Sehingga ketika sudah cepat berbentuk tinggal akarnya, maka bisa mendukung nilai kekerdilan bonsai kelapa, sehingga terkesan ada nilai apa? Nilai karakter mamenya tadi, super kerdilnya itu nampak. Seperti ini. Anda ini kan sudah tak cabut, ini kan hidup. Ini sudah sebulan ya. Kemarin ketika 4 daun ini, daun paling ini muda ya, minimal 4 daun saya copot. Sudah tak copot, ini kan bekasnya ini bahaya rawan. Ini lagi yang juga diperhatikan sahabat. Setelah tadi pelepasan tadi harus diperhatikan ini. Ini kan dia kan kayak patah, kayak akar patah. Ini rawan untuk busuk, ini untuk banyak bakteri. Maka caranya adalah ini jangan sampai kena siram. Ini jangan sampai kena siram. Atau seperti punya saya ini, langsung ditutupi dulu, ini banyak ini ya. Langsung ditutupi dengan moss, yakni lumut hutan. Lumut hutan ya, seperti ini. Nah ini sahabatku, ini lumut hutan ya, ini tak siapkan. Nah ini sahabatku, ini lumut hutan. Ini lumut hutan, ditutupi di sini. Nanti kalau nyiram disemprot saja pakai air atau disiram pinggir-pinggir. Juga walaupun ada mossnya dihindari air langsung. Tapi kalau ada mossnya disiram di sini. Nanti ini kan tutupan moss ya dulu. Ini mossnya sisanya ya ini ya. Nah ini lumut hutan, saya bahasakan lumut hutan karena ini yang ada hanya di hutan-hutan ya. Di kayu-kayu, lumut kayak gini. Nah ini ya. Bukan lumut tanah. Bukan lumut tanah seperti tanah-tanah disebutkan. Tapi ini lumut yang panjang ya. Yang seperti spon, busa. Ini empuk, ini seperti karpet. Karpet yang empuk itu. Nah, yang ada di masjid biasanya. Seperti itu. Nah, itu caranya salah satu menghindari bekas potongannya ini tidak gampang busuk. Tidak gampang busuk sahabatku. Salah satu cara untuk antibakteri. Karena kenapa? Karena di moss itu walaupun tertutup juga, sehingga tidak kena panas langsung, sehingga nanti tidak kering. Kalau kering bahaya ya. Ini juga kenapa kok ditutupi moss? Karena ini juga biar akarnya ini kalau langsung kena panas itu keriput. Sedangkan ini patoknya sudah dicopot. Maka bahaya juga nanti kekeringan. Ya yang ini baru dicopot ini bisa kering bagus, tapi akarnya yang ini masih belum kuat. Sehingga harus ditutup. Nah, cara nutupnya itu biar tidak busuk. Yang ini kan baru terpotong busuk. Makanya yang dengan kain, kalau kain ini busuk. Cara yang bagi saya alami adalah moss itu cepat kering. Walaupun ditutup sehingga akar ini juga ketutup dari panas. Yang baru terpotong juga tidak busuk. Maka pakai moss. Kenapa? Karena moss alam, moss hutan itu. Moss apa istilahnya itu ya? Lumut hutan ya. Itu mengandung rongga-rongga yang udara masih bisa masuk dengan bebas di dalamnya ini ya. Sehingga akar bisa kering. Sehingga air tidak mengendap. Sehingga busuk yang baru luka itu tidak busuk, tapi juga tidak kepanasan matahari yang akar yang tersisa. Sehingga tidak keriput. Itu moss, ada rongga-rongga udara yang masuk. Kemudian di situ moss itu kelebihannya juga tersimpan bisa menyimpan air secara seimbang. Itu keunikan moss. Jadi bisa menyimpan air yang seimbang sehingga tidak berlebihan, sehingga menyebabkan busuk, juga tidak kekeringan, cepat kering. Juga sehingga tidak keriput. Ini kelebihan moss. Kemudian di moss itu juga mengandung nitrogen. Nitrogen itu banyak di moss, terkandung di moss, lumut hutan ini, sehingga dengan adanya nitrogen yang banyak itu mendukung tumbuhnya akar. Akar bisa cepat besar dan cepat tumbuh. Nah itu ya. Karena tadi sudah memang mengandalkan akar, sehingga akarnya itu harus kuat atau besar atau tambah tumbuh. Nah itu ada di moss yang banyak nitrogennya, kandungan nitrogen. Nah itu. Kemudian di moss itu juga lumut hutannya itu juga tersimpan di situ unsur-unsur antibakteri, sehingga tadi mencegah dari pembusukan yang baru dipotong batoknya tadi ini. Nah ini sahabat-sahabatku, dari pengalaman ini buktinya, testimoni saya sampai sekarang hidup ini ya. Dulu waktu baru langsung tak kasih moss, ini mossnya kena siram sehari-hari sampai habis ini ya, karena ini sudah kering dan akarnya sudah besar. Nah itu, dan hidup sampai sekarang. Batoknya dilepas,
dengan cara-cara tadi, dengan teknik tadi, dan juga ditambah mos tadi, dengan manfaat mos tadi, maka ini sampai sekarang hidup. Nah, sampai sekarang hidup ya. Nah, hidup. Ini masnya, jenisnya masnya ya, tebal kayak karpet. Kayak karpet nih. Nah, ini empuk ini ya. Tebal karena dia tumbuh di kayu-kayu besar, makanya adanya di hutan. Makanya saya sebut lumut hutan ya. Jadi ini sahabat-sahabat dulu. Seperti itu ya. Ntar lagi saya mau juga di sini ada titik poin ya, mungkin bermanfaat juga. Saya sederhana setiap hari bagaimana merawat berulang. Ini karena ingin saya jadikan mame, maka tidak hanya akar. Saya juga nanti ini harus disayat. Disayat lumayan ekstrim lah, agak ekstrim. Tapi bukan ekstrim berarti ditebas ekstrim, tidak. Tapi disayat ekstrim tambah tebas. Ada nanti istilahnya, ini ntar lagi saya lakukannya. Mungkin juga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Demikian sahabat-sahabatku. Ini ntar lagi saya melakukan sayat daun ya. Oke, ini tadi tentang akar, program akar ya, yang bagaimana membuang patok sehingga tidak busuk, tidak mati. Kemudian program akar yang kuat, juga menghindari dari busuk dengan cara ditambahi media mos ya, seperti ini, atau lumut hutan. Oke, bentar lagi ya. Kenapa saya potong gini ya, di ujung ya, ini ya, di ujung sampai ke dasar tumbuhnya batang pelepah, karena tujuan saya ingin cepat membentuk batangnya tampak tua. Jadi ingin cepat membentuk batang kelapa, batang bonsai kelapa kita cepat tua, karakter bonsainya nampak, batangnya tua, maka yang tua itu cepat-cepat dipotong di pangkalnya sehingga cepat kering dan cepat membentuk batang. Kalau tidak dipotong maka unsur-unsurnya seperti tidak lama akan berbentuk hingga sampai kering sendiri, itu lama. Maka kalau cepat dipotong, di situ cepat kering sehingga cepat berbentuk batang. Seperti itu sahabat. Yang tua ya, yang tua. Ingat, karena akarnya menggantung maka dipegang. Kalau banyak pegang biar tidak gerak ya, apalagi tergerak lebih bahaya, tidak stres ya. Jadi pegang pelan, pisaunya harus tajam. Jangan sampai terlalu muda motongnya, nanti bisa patah ya. Ini masih kuat, berarti ini plier kita ambil. Cara motongnya hati-hati, jangan sampai kebelak-belas ke dalam ya. Bisa kira-kira sendiri sambil dipegang ya. Nah, ini berat. Nah ini ya, sampai ke pangkalnya ya, agar cepat terbentuk batang kering. Kalau nunggu keringnya ini kan lama, sehingga nantinya jadinya kalau disayat begini, maka batang kelapa kita bisa terbentuk tampak tua, karakter bonsainya tampak dalam umur setahun sudah tampak. 6 bulan aja sudah tampak. Ini 6 bulanan, setengah tahunan ini 6 bulanan, 7 bulanan. Ini sudah tampak, karena dari kecil saya potong, awal itu saya potong, dan nunggu kering. Kalau nunggu kering lama, sehingga batangnya nampak setelah kering. Kalau diberi potong cepat kering. Nah ini sudah ya,
takut atas ya. Nah ini sudah ya, ini tak depankan kameranya. Jadi batangnya nampak ini, nampak. Padahal ini masih sekitar 7 bulan 6 bulan sudah nampak batang ini 1 cm. Karena dari kecil dulu yang tua cepat saya potong. Nah termasuk saat ini kemarin lambat sudah ya. Ini lambat, sekarang saya potong. Ini jangan sampai, karena ini sudah putih, ini gampang patah, jangan sampai. Ini karena masih muda, jangan sampai, ini jangan dipotong lagi ya. Kalau mau potong segini, jangan dipangkal. Biar ini tumbuh dulu, cepat tumbuh, maka ini potong. Kenapa? Karena biar cepat tumbuh. Jadi unsur haranya, unsur nutrisinya yang menyatu pada yang tunas yang baru, sehingga cepat mekar. Kalau ini dipotong, kalau tidak dipotong maka terbagi, sehingga sudah pasti akan agak lambat. Nah ini saya potong sekarang ini. Nah ini ya. Kalau ini jangan dipangkalnya karena sudah muda. Resikonya dapat patah. Jangan dipangkal ya, tapi di sini. Caranya juga pelan-pelan. Pisaunya harus tajam ya. Sebetulnya yang bagus siang hari, sahabat. Nah ini jangan dipangkal ya, karena sudah muda, untuk melindungi tunas yang paling baru ini. Jadi tidak gampang patah. Kalau ini sampai diambil nanti gampang patah tunasnya ini. Ini ya. Nah ini sahabat, jadi yang paling mudah jangan sampai dipangkal karena bisa patah. Nah untuk melindungi ini, tapi tetap tunas ini cepat berkembang tumbuh karena fokus ke ini nutrisinya. Nah, tapi juga batang akan berbentuk cepat. Nah ini kalau sudah ini kuat, nanti ini dipatahkan dipatah disayat sampai pangkal. Sisanya ini ya, sehingga cepat menjadi batang tadi. Dan ini ya, ini sudah kuat. Demikian sahabat-sahabatku ya. Ini ya, ini nanti besok tak tambahi moss ya, mossnya kurang. Demikian ya, ini nanti perkembangannya akan saya upload lagi. Ini ya. Nah, jadi ini disisakan karena ini gampang patah, untuk melindungi tunas yang lebih muda. Batangnya juga sudah dapat ya. Oke, demikian sahabat-sahabatku ya. Semoga ini bermanfaat. Oke. Ini ditutupi dengan lumut lagi ya, lumut hutan, moss, biar akarnya lebih banyak lagi, lebih kuat lagi, atau lebih besar lagi, sehingga lebih kuat ya. Ya. Jadi moss ini jadinya. Jadi seperti itu sahabatku ya. Jadi batok kelapa itu bisa diambil dan tidak mati dengan sebagaimana yang saya jelaskan di video sebelumnya ini ya. Dengan cara juga bagaimana juga potongannya itu ini tidak busuk, yaitu dengan cara dikasih moss. Karena moss itu mengandung
Di situ udaranya ada rongga-rongga yang udara bisa bebas masuk masih ya, sehingga antibakteri juga mengandung antibakteri yang mencegah dari kebusukan, juga mencegah dari kekeringan karena bisa menyimpan unsur air yang cukup. Itu bagusnya program akar atau menjaga bunga agar tidak busuk, terutama setelah disayat atau batoknya kalau ingin dipotong ya, itu agar tidak busuk, agar tidak mati. Demikian sahabat-sahabatku, terima kasih ya.